usianya sampai 40 tahun lah kurang lebih ya. Kemudian jaringan remaja masjid. Karena kita tahu bersama bahwa Indonesia ini negara yang populasi muslimnya terbesar di dunia. Kemudian hampir tidak ada wilayah yang tidak ada masjidnya. Ya, jadi masjid, musala, langgar, istilah yang lain itu ada di mana-mana, dan ini menjadi potensi untuk kemudian dihidupkan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Masyumi dimanapun berada di tanah air, dari Sabang sampai Merauke, dan juga sahabat dari diaspora kita di Amerika, Asia, Eropa, dan Australia yang selalu rajin mengikuti diskusi dari TV Masyumi. Bersama saya Utari Sulistiawati. Pada kesempatan ini kita sengaja mengundang dari kompartemen kepemudaan dari Partai Masyumi. Nah, tentu banyak pemirsa belum mengenal lebih jelasnya, yaitu saya panggilnya Mas Afandi aja ya. Assalamualaikum Mas Afandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kemarin kita baru saja menyelesaikan raker ya. Iya, betul. Dari tanggal 13 sampai 15 September. Nah, tentu Partai Masyumi memiliki harapan besar di dalam ke depan ini pemilu 2029, karena menurut data kependudukan ada tambahan 40 juta pemilih, yaitu kita sebut sebagai ledakan penduduk, tetapi juga sebagai satu potensi besar sebagai pendulangan suara bagi partai-partai yang mengikuti pemilu 2029. Nah, ini Mas Afandi, ini kira-kira apa nih yang akan dikerjakan agar pemuda remaja yang mungkin sekarang masih di SMA kelas 1 atau masih SMP kelas 3 bisa terrangkul ke dalam Partai Masyumi? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Utari sudah mengundang saya di TV Masyumi. Ya, kali ini saya menjadi narasumber ya, yang biasanya saya menjadi host di beberapa kesempatan bersama dengan anak-anak muda yang lain. Sekarang saya diminta oleh Ibu Utari untuk berbicara dalam perspektif pemuda yang kaitannya tentu dengan eksistensi Partai Masyumi. Ya, bahwa memang lompatan atau lonjakan jumlah penduduk ya, yang kita sebut dengan bonus demografi, di mana di dalamnya itu diisi oleh usia produktif anak muda, ini menjadi peluang yang sangat besar dan tentu tidak boleh dilewatkan, khususnya oleh Partai Masyumi. Nah, olehnya itu kita tahu bersama bahwa di rapat kerja 13 sampai 15 September beberapa hari yang lalu itu ada kompartemen jaringan kepemudaan yang memang di dalamnya ada bidang pelajar, kemudian ada bidang mahasiswa, lalu bidang pemuda dan bidang jaringan remaja masjid. Keempat bidang ini, karena saya sebagai wakil ketua umum yang membidangi kompartemen jaringan kepemudaan, ya tentu keempat bidang ini kita melihat insya Allah akan efektif bersentuhan langsung dengan lini-lini kepemudaan. Ada yang membidangi tentang pelajar, tadi saya sebutkan. Ya, pelajar tentunya
adalah mereka-mereka yang masih usia SMA atau sederajat ya. Kemudian mahasiswa tentu mereka yang sudah berkecimpung di perguruan tinggi. Kemudian pemuda, ya pemuda itu kan usianya sampai 40 tahun lah kurang lebih ya. Kemudian jaringan remaja masjid. Karena kita tahu bersama bahwa Indonesia ini negara yang populasi muslimnya terbesar di dunia. Kemudian hampir tidak ada wilayah yang tidak ada masjidnya. Ya, jadi masjid, musala, langgar, istilah yang lain itu ada di mana-mana, dan ini menjadi potensi untuk kemudian dihidupkan kembali. Bisa nanti ya tentu kita akan bentuk lembaga sayap partai ya, lembaga sayap partai yang kita sebut dengan Pemuda Masyumi. Di dalamnya ada juga departemen-departemen yang berkaitan dengan pelajar, mahasiswa, pemuda, remaja masjid. Inilah yang nanti akan bisa berkolaborasi dengan banyak pihak. Bisa dengan Perhimpunan Remaja Masjid Dewan Masjid Indonesia, karena saya sendiri sebagai sekretaris jenderal di pimpinan pusatnya di Prima DMI. Kemudian ada banyak lagi lembaga-lembaga, organisasi-organisasi keislaman yang bisa kita berkolaborasi dalam rangka untuk dakwah. Karena kita tahu bahwa Partai Masyumi ini adalah partai dakwah, partai perkaderan, partai dakwah dengan ideologi Islam, yang tentu juga menjadi catatan penting bukan partai baru, ya, tapi partai yang punya sejarah besar di masa lalu, dan kemudian hari ini kita hidupkan kembali dengan ideologi Islam yang rahmatan lil alamin tentunya. Nah, ini pemuda harus ambil bagian di dalam kerja-kerja perjuangan, kerja-kerja dakwah, kerja-kerja syiar untuk Indonesia lebih baik. Nah, kira-kira begitu, Bu Utari. Wah, ini kalau melihat penjelasannya Mas Afandi ini bakal sibuk banget nih ya. Bakal sibuk banget karena kita akan daftar sebagai peserta pemilu kira-kira 2027, jadi kurang 2 tahun lagi ya. Nah, jadi kemudian tentunya banyak sekali karena, tetapi tertolong juga karena mayoritas masyarakat adalah umat Islam ya. Yeah. Jadi tentu Mas Afandi ini akan banyak berkeliling nih dari Sabang sampai Merauke nih ya. Insya Allah mudah-mudahan. Dengan jaringan-jaringannya. Jadi tentu kita berharap bahwa ada style baru ya akan disuguhkan oleh Mas Afandi bersama teman-teman agar menarik generasi muda Islam dengan perspektif modern mungkin ya, modern tetapi tetap memiliki akar yang kuat ya. Betul. Ya kira-kira begitu ya. Betul. Ya, karena anak muda ini perlu untuk diedukasi atau mungkin perlu untuk diingatkan kembali tentang Masyumi. Sekali lagi saya katakan bahwa Masyumi ini bukan partai yang baru dirintis baru-baru ini. Katakanlah mungkin baru di 2023 atau 2024 atau bahkan mungkin sebulan 2 bulan lalu bikin raker dan kemudian deklarasi, bukan. Tapi Partai Masyumi ini adalah partai yang punya sejarah besar di masa lalu dan kemudian punya kontribusi besar. Tentu tidak saja bagi syiar Islam, tapi juga bagi perjuangan kemerdekaan. Ya, betul. Bukan saja dari segi dukungan massa yang luar biasa pada waktu itu, Masyumi ya, tapi juga tokoh-tokoh Masyumi itu adalah orang-orang cerdas, cendekiawan-cendekiawan Muslim, yang mereka punya pikiran-pikiran yang jernih, dan itu dikontribusikan untuk membangun bangsa dan negara. Ya. Ya, tentu kenapa dihidupkan kembali, ya saya kira memang dinamika zaman itu kan terjadi. Tetapi bukan berarti bahwa ketika dinamika zaman itu terjadi, lalu kemudian semangat hari ini, terutama anak-anak muda seperti saya, itu tenggelam. Karena Soekarno sendiri sebagai salah satu founding fathers kita, pendiri bangsa, mengatakan jangan pernah lupa pada sejarah. Jas merah kan gitu ya, kira-kira ya, begitu. Betul. Nah, termasuk sejarah eksistensi Masyumi ini yang harus kita edukasikan kembali kepada anak muda, sehingga Partai Masyumi tidak terkonstruksi sebagai partai orang tua. Ya.
Betul. Partai yang hanya diisi oleh orang-orang tua, kemudian cara berislamnya juga adalah Islam yang sangat konservatif, kan gitu ya. Tapi justru Partai Masyumi adalah partai yang bangkit kembali dan kemudian tampil dengan kekiniannya, tapi juga tidak meninggalkan atau tetap berpijak pada ideologi Islam yang kuat. Dan itu anak muda harus gabung. Iya. Nah, kira-kira begitu. Iya. Sehingga kita punya program kerja cukup banyak kemarin. Lebih kurang 20-an program kerja. Dan dalam pantauan saya pada sidang pleno itu kompartemen kepemudaan, jaringan kepemudaan adalah kompartemen yang memiliki rencana program kerja paling banyak. Tapi tentunya itu bukan reaksioner kita pikirkan, itu semuanya sudah kita planning. Dan insya Allah saya yakin dengan 4 bidang yang ada di dalamnya, itu bisa all out untuk mewujudkan semua program kerja. Dan itu bersentuhan dengan anak muda. Iya, baik itu di dimensi politiknya, di dimensi pendidikannya secara umum, di dimensi ekonominya, bahkan kemudian juga ya lebih spesifik kita ingin membentuk yang namanya saudagar muda Masyumi. Supaya jiwa entrepreneur itu, semangat entrepreneur itu bisa dikembangkan melalui partai politik Islam yang disebut dengan Partai Masyumi ini. Nah, gitu kira-kira. Wah, luar biasa. Pemirsa, jadi Mas Afandi sudah menyiapkan strategi-strategi khusus untuk menjaring para pemuda Islam, generasi muda, agar mereka tampil lebih berani, lebih cerdas, dan bisa menjawab tantangan zaman. Dan tentu kita juga tahu bahwa dari Sabang sampai Merauke banyak sekali universitas Islam yang menghasilkan sarjana-sarjana yang luar biasa, dan kita juga melihat banyak dari mereka yang meraih prestasi nasional maupun internasional. Ya. Nah, tentu mereka juga akan menjadi satu prototipe dari pemuda Masyumi ke depan, karena kita tahu bahwa founding father kita adalah ahli di dalam perundingan, ya, ahli di dalam tata negara, juga mereka seorang yang diplomat ulung. Nah, ini nanti di pundaknya Mas Afandi bersama rekan-rekan generasi muda ini tentu satu saat akan mengambil alih kepemimpinan Masyumi di masa mendatang. Jadi kita berharap banyak Mas Afandi, jadi kita mengucapkan selamat bertugas, supaya apa yang akan dihadapi tiap daerah tentu banyak tantangan, tetapi tantangan itu adalah alat jalan untuk kemajuan. Ada lagi closing statementnya, silakan. Ya, saya mengajak kepada seluruh generasi milenial dan Gen Z untuk kita sama-sama bergabung di Masyumi. Insya Allah nanti kita akan bikin sayap partainya, yang dia akan menjadi lembaga otonom, tapi tetap berkoordinasi dengan struktur partai politik Masyumi. Jadi menurut saya begini, banyak ruang kita bisa berjuang, banyak kendaraan atau instrumen yang bisa kita gunakan untuk berjuang. Salah satunya adalah partai politik. Ya, saya juga paham bahwa kalau berbicara partai politik itu di kalangan sebagian anak muda masih sangat tabu, ya. Alergi kadang, ya. Ya, mungkin juga ada yang alergi, tapi sebahagian merasa bahwa belum waktunya mereka terjun di partai politik. Karena partai politik dalam pikiran mereka ini juga karena keadaan yang mereka tangkap, lahir menjadi sebuah persepsi bagi mereka, cara pandang bagi mereka bahwa partai politik itu pragmatis, kan gitu. Partai politik itu oportunis. Partai politik itu hanya mementingkan kelompoknya, dirinya, keluarganya, merebut kekuasaan. Ya, saya kira pandangan-pandangan itu tidak salah, karena fakta objektifnya terjadi hari ini di Indonesia. Maka Masyumi hadir sebagai partai politik yang tadi saya sebutkan punya sejarah besar,
dengan ideologi Islam yang rahmatan lil alamin tentunya, hadir sebagai antitesa dari partai-partai politik yang dipikirkan atau disaksikan oleh anak-anak muda itu. Kita adalah partai perkaderan, jadi tidak sembarang juga masuk di Masyumi hanya karena dia punya modal, punya duit, kemudian orang berpengaruh, apalagi anak penguasa, anak pejabat, anak presiden misalnya, ujuk-ujuk bisa masuk di Partai Masyumi. Oh tidak, kan gitu. Partai Masyumi ini semuanya adalah partai yang egaliter, kan gitu ya. Jadi siapapun Anda, apapun latar belakang Anda harus dikader dulu sesuai dengan perkaderan yang ada di Masyumi, mengikuti prosesnya, lalu kemudian berdakwah bersama-sama, berjuang bersama-sama, dan tidak ada money politik, kan gitu ya. Iya. Kita sedang tadi habis rapat ini kita menyaksikan bagaimana semangat dari Bapilu ya untuk sudah berbicara mengenai kira-kira siapa-siapa yang akan diplot untuk menjadi legislatif, calon legislatif, bahkan kepala daerah di 2029 ke depan. Dan itu kita pastikan adalah proses yang no money politik, kan gitu. Tapi memang benar-benar perkaderan, termasuk anak muda. Jadi Masyumi sebagai antitesa dari pragmatisme politik. Sehingga 2029 saya kira anak-anak muda yang sudah berproses sejak sekarang di Masyumi itu sudah, kalau memang dia sudah punya paradigma yang bagus ya, kemudian pandangan politik yang bagus, kemudian sudah tercerahkan, dibekali dengan pengetahuan Islam yang kuat, akidah Islam yang kuat, sudah layak untuk bisa bersaing di dalam kontestasi politik. Ya tentu dengan prosedur yang ada di Partai Masyumi. Sehingga ini juga akan menjadi jawaban bahwa anak-anak muda benar, anak muda itu adalah pelanjut tongkat estafet kepemimpinan di masa mendatang. Karena ada yang bilang bahwa kata pepatah setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Ada orangnya. Nah, kalau masa itu adalah anak muda, maka benar-benar anak muda yang punya integritas, anak muda yang punya pengetahuan, punya kemampuan, bukan yang karbitan seperti yang kita lihat seperti sekarang saat ini ya. Saya kira gitu, Bu. Dan itu kita lahirkan di Partai Masyumi melalui khususnya kompartemen kepemudaan. Ya, oke, Mas Afandi, kami sangat bangga bahwa nanti akan ada genre baru di Partai Masyumi yang dimana barisan pemudanya akan banyak melahirkan program-program yang sangat ditunggu oleh generasi muda. Jadi kita juga di TV Masyumi memberikan ruangan yang luas bagi pemuda-pemuda Masyumi untuk mengisi program di Partai Masyumi, sehingga bisa juga dipantau oleh seluruh generasi muda dari Sabang sampai Merauke. Boleh juga kita melakukan diskusi publik, juga kita melakukan semacam webinar atau apa sehingga lebih menarik ya. Tentu kita tahu bahwa anak-anak muda lebih kreatif. Jadi kita memberikan ruangan yang cukup luas. Baik. Terima kasih Mas Afandi atas kehadirannya. Ya, selamat bertugas di medan juang ya. Terima kasih sekali lagi kepada pemirsa TV. Nanti kita akan lanjutkan pada diskusi-diskusi yang mendatang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.